kasih Tuhan. Lebih bersemangat lagi, haleluya. Asre. Salam penyertaan Tuhan. Haleluya, yang siap hari ini untuk memuji menyembah Tuhan. Mari angkat tangannya, haleluya. Mari semuanya bangkit berdiri. Kita persiapkan seluruh hidup kita, hati kita untuk menyembah dari tempat ini. Kita naikkan setiap syukur kita melalui setiap pujian sembah bagi Dia. Bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur padamu Bapa, waktu setiamu Tuhan atas setiap hidup kami. Banyak yang kau
syukur kepadamu Tuhan. Buat kasih setiamu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Yang tidak henti-hentinya, yang tidak putus-putusnya Tuhan tunjukkan bagi setiap kami Tuhan. Kini kami datang Tuhan di hadapan-Mu Bapa, menaikkan setiap korban pujian kami, syukur kami Tuhan, sembah kami hanya kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan nama-Mu semakin dipermuliakan di tempat ini Tuhan. Biarlah waktu yang ada, masa muda yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami pergunakan untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Biarlah kami semuanya Tuhan masuk dalam persekutuan dengan Engkau Bapa. Roh Kudus yang memimpin setiap kami Tuhan. Roh kebenaran Tuhan Yesus itu ada di dalam setiap kami Bapa. Sebab kami mau menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab kami tahu kebenaran-Mu yang menyelamatkan, kebenaran-Mu yang membebaskan Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan, kami percaya Bapa Engkau yang memberkati Tuhan dari seluruh ibadah kami Tuhan, dari awal tengah sampai akhir, limpah dengan ucapan syukur, sorak-sorai pujian hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Dengan bersahati kami menghancurkan segala pekerjaan setan, iblis kuasa sejahat tidak bisa berkuasa atas kami di dalam nama Yesus, di nama Tuhan Yesus. Sakit, penyakit, kelemahan tubuh, dalam nama Yesus, pikiran bara, orang meraskan hati, kesombongan, keangkuhan, kami tolak usir kau di dalam nama Yesus, di nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami lepaskan kuasa Roh Kudus bekerja dengan dasarnya di tempat ini Tuhan, menawi kami setiap kami Tuhan Yesus di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Mari seluruh pemuda-pemudi remaja yang luar biasa yang mengasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sambil bersalaman kita angkat pujian kita di hadapan-Mu Tuhan. Kami naikkan setiap syukur kami Tuhan Yesus, sebab Engkau Tuhan kami yang teramat baik, sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Mari silakan duduk. Haleluya. Kita akan bertepuk tangan, kita muliakan Tuhan di tempat ini. Amin. Haleluya. Yuk mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Di hadapan kemegahan-Mu Tuhan, kami datang menyembah-Mu, memuji Kau di tempat ini Tuhan. Sama-sama kita naikkan dengan sukacita. Hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Kami teringat, ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik. Yuk mari angkat jempolnya, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Kita hari ini untuk memuji Tuhan bersama-sama. Amin. Dengan bersukacita kita angkat kedua jempol kita. Haleluya. Dalam refnya nanti Engkau baik, teramat baik. Kita angkat jempol kita. Amin. Kita nyatakan Tuhan itu sungguh baik, teramat baik bagi kita. Haleluya. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu Tuhan Yesus, kami nyatakan setiap pujian kami dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Yuk mari kita semuanya bertepuk tangan. Kita puji Tuhan kita. Dengan sukacita, sama-sama kita nyatakan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu
kita, Dia yang layak diagungkan, amin, haleluya. Sebab kasih-Nya yang sungguh tiada tara dalam kehidupan kita, haleluya. Haleluya. Yuk mari sapa kiri kanannya, mari tanyakan, mari kita semuanya semakin bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Belum semuanya, mari kita semuanya bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Yuk mari kita semuanya bertepuk tangan, kita puji Tuhan kita. Kita nyatakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, turut semesta sujud menyembah. Lambaikan kedua tanganmu, nyatakan, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Kau Tuhan kami yang bertata untuk selama-lamanya. Kami naikkan syukur kami Tuhan, pujian kami kepadamu. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, turut semesta sujud menyembah. Lambaikan kedua tanganmu, nyatakan, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Sama-sama kita nyatakan, Kau yang berjaya, turut semesta sujud menyembah. Sekali lagi nyatakan dengan imanmu, Kau yang berjaya, turut semesta sujud menyembah. Lambaikan kedua tanganmu, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Engkau Yesus Raja kami yang bertata untuk selamanya. Haleluya. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, Raja kita yang bertata untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Engkau layak disembah Tuhan. Haleluya, sebab Engkau yang layak terima segala pujian sembah kami Yesus. Haleluya Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Tuhan Yesus di tempat ini. Kami nyatakan sembah kami, pujian kami kepadamu Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima
Roh Kudus yang luar biasa bekerja Tuhan bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita yang percaya bersama-sama kita berkata amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk pemuda-pemudi yang sangat mengasihi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yuk kita mau mencintai kesetiaan walaupun ada harga yang harus dibayar ya. Karena itulah yang Tuhan minta, Tuhan tuntut. Bukan hanya Tuhan minta ya, tapi Tuhan tuntut. Berarti kalau saudara, nah Tuhan tuntut berarti itu lebih tinggi daripada ya, diminta. Kalau diminta itu, nah bisa saja saudara diberi atau tidak. Tapi kalau dituntut itu adalah satu keharusan. Untuk itu pemuda-pemudi di masa muda saudara harus mencintai kesetiaan. Tanpa saudara mencintai kesetiaan, saudara tidak akan bisa setia. Ya, jadi tidak cukup hanya setia saja. Nah ya, itu bisa saudara masih diragukan. Tapi kalau sampai taraf kepada mencintai, ya berarti menyukai, menyenangi, ya menaruh suka. Nah ya, jadi ini berbicara tentang apa saudara? Tentu tentang jiwa, ya tentang hati. Berarti sudah dibawa lebih dalam lagi. Nah ya, jadi itu yang Tuhan mau. Jadi mari pemuda-pemudi ya supaya saudara mencintai kesetiaan. Kita baca saja dari Mika 6 ayat 8. Sambungan daripada 2 minggu yang lalu ya. Yuk saudara berusaha terus untuk mengingat firman Tuhan ya. Dari Mika 6, Mika pasal 6 ayat 8. Kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Nah ya, jadi kita melakukan semuanya saudara di hadapan Allah. Ya, di hadapan Tuhan. Di dalam Tuhan saudara, kita mengerjakannya ya. Jadi bukan hanya satu kegiatan atau satu rutinitas atau satu jadwal, tidak. Tapi ini semuanya kita melakukannya di dalam Tuhan. Karena setiap saudara sudah hidup di dalam Tuhan. Haleluya. Nah jadi kalau sudah hidup di dalam Tuhan, harus tahu saudara apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingini, apa yang Tuhan kendaki di dalam kehidupan saudara. Ya, supaya saudara bisa mengikutinya, ya bisa melakukannya. Dan tentu itu akan menyenangkan Tuhan, bahkan berkenan kepada Tuhan. Saya percaya kita semuanya mau hidup berkenan kepada Tuhan ya. Jadi tidak hanya sekedar saudara, sekedar mengikut ibadah Tuhan, sekedar mengikut Tuhan, sekedar beribadah kepada Tuhan, sekedar percaya. Nah ya, kalau hanya sekedar saja, ini tadi saudara, nanti ada sedikit saja. Ada sedikit saja saudara, nah, mungkin kesibukan atau saudara ada sedikit saja yang mengganggu. Nah kehidupan rohani saudara, nah itu sudah mudah lengser. Ya, apalagi nanti kalau datang ancaman aniaya, nah bisa-bisa nanti kalau imannya seperti itu bisa-bisa mengingkari saudara. Ya, mengingkari kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Nah jadi firman Tuhan ini mengajari nah setiap saudara untuk hidup dalam Tuhan. Haleluya. Supaya memiliki dasar, akar yang kuat untuk hidup di dalam Tuhan dan tidak tergoyahkan. Karena hidup di dalam Tuhan ini bukan hanya hari ini saja. Ya, bukan mau saudara saja, tidak. Karena saudara sudah dipilih Tuhan. Amin. Siapa percaya bahwa Tuhan sudah memilih dia? Katakan saya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, yang begitu banyak pemuda-pemudi di luar sana. Tapi, nah saudara dipilih oleh Tuhan. Jadi mari hargakan ini ya. Hargakan saudara ya. Satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Hargakan dengan sungguh-sungguh. Jangan anggap remeh. Kalaupun mungkin teman atau saudara, lingkungan atau komunitas saudara, nah mereka itu tidak peduli dengan perkara roh. Ya apalagi untuk membicarakan, apalagi saudara untuk ikut Tuhan ya, itu sangat jauh dari mereka. Nah sepertinya itu bukan zamannya lagi, oh itu zaman dulu atau itu nanti tunggu. Ya kalau sudah tua, sudah kakek, sudah nenek, oke lah baru mencari Tuhan. Nah itu tidak benar. Haleluya. Justru di masa muda
mencari Tuhan supaya di masa tuanya nanti saudara tetap takut akan Tuhan. Amin. Tetap hidup di dalam Tuhan dan sampai kepada kesudahannya. Supaya keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap saudara itu tetap menjadi milik saudara. Jadi tidak hanya pada saat di bumi ini saudara percaya bahwa saudara sudah diselamatkan. Ya, kalau saudara meninggalkan dunia ini pasti ke sorga. Tapi kalau tidak dikerjakan, bagaimana keselamatan itu bisa menjadi milik saudara? Nah, jadi harus dikerjakan. Amin. Makanya dikatakan saudara, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Pertobatan itu, nah saudara, terjadi sejak saudara diselamatkan. Amin. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Nah disitulah terjadi pertobatan. Nah ya, saudara meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan. Haleluya. Dan saudara diberi kuasa untuk menjadi anak Tuhan. Diberi kuasa untuk menjadi anak Tuhan. Jadi kalau sudah diberi kuasa menjadi anak Tuhan, berarti bisa hidup di dalam Tuhan. Amin. Bisa hidup saudara menurut kehendak Tuhan. Karena sudah menjadi anak Tuhan. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Makanya firman Tuhan pada hari ini dikatakan, hai manusia. Siapa di sini manusia? Katakan saya. Puji nama Tuhan ya. Nah tentu ini saudara manusia yang di dalam Tuhan. Nah kalau belum di dalam Tuhan, oh dia tidak bisa melakukan ini ya. Jadi ini berbicara saudara manusia yang sudah di dalam Tuhan. Yang benar-benar percaya kepada Yesus itu adalah Tuhan. Dan Yesus itu adalah Tuhan yang ada di dalam kehidupannya. Manusia yang percaya bahwa dia sudah diselamatkan. Manusia yang percaya bahwa dia sudah menjadi anak Tuhan. Karena dosa-dosanya sudah diampuni. Haleluya. Sehingga dia diberi kuasa untuk menjadi anak Tuhan. Jadi dikatakan di sini, hai manusia. Tentu manusia yang di dalam Tuhan telah diberitahukan kepadamu. Jadi diberitahukan saudara, dikumandangkan melalui firman Tuhan Mika 6 ayat 8 ini. Ya, apa yang baik. Nah apa yang baik tapi menurut Tuhan. Ya, apa yang baik menurut Tuhan. Kalau apa yang baik menurut Tuhan berarti itu betul-betul baik. Ya. Tapi kalau apa yang baik menurut manusia belum tentu itu saudara baik yang menurut Tuhan. Karena saudara yang kasih dalam nama Yesus, nah ya pola pikir manusia dengan pola pikir nah Tuhan saudara atau seturut dengan firman Tuhan itu bisa berbeda. Nah ya itu bisa berbeda apalagi dia tidak mengerti akan firman Tuhan. Nah ya jadi di sini ya, jadi hai manusia, manusia yang di dalam Tuhan, manusia yang mengenal Tuhan, manusia yang sudah ditebus oleh darah Yesus telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Jadi Tuhan itu suka saudara ya, anak-anak Tuhan itu mengerjakan hal yang baik. Amin, haleluya. Nah ya, Tuhan itu suka makanya diberitahukan ya, disampaikan ayo ini yang baik. Ini yang baik yang aku tuntut daripadamu. Ya aku tuntut daripadamu. Kalau dituntut saudara berarti memang harus dikerjakan. Tidak bisa tidak. Haleluya. Nah saudara yang kasih nama Yesus ya. Kenapa firman Tuhan ini berkata tidak hanya sekedar diminta tapi Tuhan tuntut. Nah karena kita tahu saudara inilah isi hati Tuhan. Amin. Inilah isi hati Tuhan yang diberikan kepada saudara. Anakku ini isi hatiku, ini mauku daripadamu. Supaya engkau mengerjakannya, supaya engkau melakukannya. Amin. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita akan lihat saudara ya. Sebelum nanti kita sambung saudara yaitu 2 minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang mencintai kesetiaan ya. Oke nanti kita akan mundur saudara, bagaimana supaya kita berlaku adil. Tapi hari ini kita berbicara dahulu ya, sebelumnya kita berbicara tentang yang baik. Nah ya, jadi Tuhan itu suka yang baik. Nah juga kita tahu itu adalah salah satu buah daripada Roh Kudus. Haleluya. Nah ya, kebaikan. Nah ya, kebaikan itu adalah salah satu buah daripada Roh Kudus, berarti itulah karakternya Tuhan. Nah makanya Tuhan itu suka saudara supaya anak-anak Tuhan melakukan apa yang baik. Amin.
Nah, setelah kita di dalam Tuhan, kebaikan itu sangat berharga. Ya, kebaikan itu ada gunanya. Tapi kalau kita sebelum dalam Tuhan, saudara, nah kebaikan kita itu bisa dikatakan tidak berguna. Ya mungkin bagi manusia berguna. Tapi kalau bagi Tuhan, kalau kita belum di dalam Tuhan, nah itu tidak bisa saudara membayar dosa kita ya. Kebaikan itu tidak bisa saudara untuk membayar dosa kita. Oh saya kan sudah baik selama saya hidup. Berarti saya nanti ke sorga. Oh firman Tuhan tidak ada berkata begitu. Haleluya. Nah apalagi kalau dia belum di dalam Tuhan saudara ya. Nah kebaikannya itu, nah itu bisa saja tidak murni. Nah bisa disertai dengan motivasi-motivasi yang lain. Ada keinginan-keinginan yang lain. Nah ya tetapi setelah kita di dalam Tuhan, Tuhan itu mau supaya kita berbuat baik. Makanya diberitahukan kepada kita ya apa yang baik itu. Tapi sebelumnya yuklah kita lihat saudara. Yuk dari Matius 25 ayat 21. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah jadi apa saudara yang baik di sini? Yaitu apa saudara? Setia kepada perkara kecil. Amin. Nah kan dikatakan maka kata tuannya itu, dengar ya pemuda-pemudi, kepadanya baik sekali perbuatanmu itu. Baik sekali yang kau lakukan itu. Aku setuju dengan apa yang kau lakukan itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Apa saudara perbuatannya? Yaitu apa? Dia setia di dalam perkara kecil. Dia setia di dalam perkara kecil. Dia kerjakan dengan setia, tidak menganggap remeh. Ya, dia kerjakan dengan setia, berarti dikerjakan, dilakukannya terus menerus. Saudara setia berarti terus menerus. Kalau kita berbicara kepada Mika 6 ayat 8 tadi, dia tentu saudara mencintai kesetiaan tersebut, makanya dia bisa setia kepada perkara kecil. Kalau dia tidak mencintai kesetiaan, dia bisa saudara menganggap remeh dengan perkara kecil. Apalah ini gak ada gunanya. Gak ada yang lihat kok, gak ada yang tahu. Dia maunya yang besar langsung. Ya, supaya apa saudara dipuja. Supaya orang tahu, dunia tahu bahwa dia saudara berbuat baik. Gak bisa. Haleluya. Tuhan memberitahukan jalannya. Bagaimana supaya seseorang itu dipercayakan perkara besar. Yaitu dia harus setia kepada perkara kecil. Haleluya pemuda-pemudi. Nah makanya setia. Yuk sekarang ini apa yang dipercayakan Tuhan kepada saudara? Nah mungkin saudara menurut ukuran saudara. Atau menurut ukuran orang lain itu kecil. Ya apalah itu. Atau saudara lihat. Ya saudara lihat yang lainnya sudah melakukan perkara-perkara besar. Tapi saudara masih, yang masih dasar-dasarnya itu pun belum bisa, itu pun belum menguasai, itu pun belum mahir, belum bisa saudara ya, apalagi profesional. Tapi Tuhan berkata yang baik itu apa saudara? Setia kepada perkara kecil, berarti kerjakan terus, jangan tinggalkan. Kalau ditinggalkan berarti saudara tidak setia kepada perkara kecil. Makanya Tuhan tidak akan percayakan perkara besar. Jangan harap. Ya, lalu saudara cari jalan pintas. Aku nggak bisa ini. Lalu saudara tinggalkan. Oh tidak, Tuhan katakan setia. Haleluya. Nah setia itu apa saudara? Bertanggung jawab, dikerjakan terus. Kalaupun nggak ada yang memuji saudara, nggak ada yang menyatakan terima kasih, atau tidak ada ya saudara mengingatnya, tapi ayo kerjakan terus, haleluya. Saudara melakukan firman Tuhan, makanya Tuhan akan menggenapi janji-janjinya, amin, haleluya. Nah janjinya apa saudara? Kalau saudara sudah setia kepada perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara besar. Nah seperti itu.
Nah itu saudara jalan yang baik dan ya itu jalannya Tuhan. Itulah yang baik itu. Haleluya. Dan Tuhan suka. Ya Tuhan suka. Kalaupun mungkin manusia meremehkan, apa kamu itu saja yang kamu kerjakan. Begitu-begitu saja. Kapan kamu diangkat? Kapan hidupmu naik? Kapan hidupmu berubah? Nah saudara ya. Nah bisa saja mungkin itu. Nah apa ya? Tersampaikan kepada saudara. Tapi yuk mari kita pegang firman Tuhan. Amin. Percaya pada firman Tuhan. Haleluya, lakukan terus menerus, kerjakan terus menerus ya, setia. Nah ya, terus menerus berarti terus menerus saudara. Kalaupun tidak ada yang mengasih penghargaan, tidak ada yang mengingat atau tidak ada yang menyatakan terima kasih. Tapi firman Tuhan pasti digenapi sepanjang saudara melakukannya. Pasti firman Tuhan digenapi. Setia kepada perkara kecil, maka aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Haleluya. Nah jadi ini tesnya. Nah setia kepada perkara kecil tadi. Ya, ini tesnya saudara. Nah kalau memang sudah saudara lulus, Tuhan dengan sendirinya akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi kepada saudara. Nah ya, jadi dan saudara yang kasih dalam nama Yesus, dan ini adalah perbuatan baik. Amin. Setia kepada perkara kecil itu adalah perbuatan baik. Haleluya. Berarti saudara sudah melakukan firman Tuhan. Ya, saudara sudah melakukan firman Tuhan. Saudara sudah patuh pada firman Tuhan. Ya, saudara sudah tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Tidak menganggap remeh. Nah ya. Atau saudara yang kasih nama Yesus, nah ya, saudara tidak melakukannya dengan setia. Nah berarti saudara belum kepada perbuatan baik. Haleluya. Nah pemuda-pemudi, benarlah firman Tuhan berkata, pengangkatan itu berasal daripada Tuhan. Tapi ada dasarnya, kenapa seseorang itu diangkat oleh Tuhan. Ya, saudara enggak boleh iri. Ya lo kenapa dia bisa, aku enggak ya. Kenapa dia sudah diangkat, aku tidak. Kenapa hidup dia berubah, aku belum. Nah kenapa saudara coba lihat, karena dia ini tadi setiap perkara kecil dilakukannya terus menerus. Kalaupun seolah-olah dia berjuang sendiri untuk itu, ya, atau itu tadi menurut ini manusia, wah itu terlalu rendah. Habis waktumu di situ-situ saja. Untuk apa itu? Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, tapi saudara yang percaya pada firman Tuhan, yang mau melakukan firman Tuhan, maka janji Tuhan akan digenapi dalam hidupmu. Haleluya. Siapa mau supaya janji Tuhan digenapi dalam hidupnya, katakan saya. Iya, mari lakukan firman Tuhan. Tidak hanya dengarkan, lakukan firman Tuhan. Haleluya. Setia kepada perkara kecil. Jadi kalau setia saudara diganggu pun saudara ya, dengar. Nah pemuda-pemudi, kalaupun saudara diganggu untuk tidak setia, tapi saudara tetap fokus kepada setia ini tadi. Ya, mungkin saudara ini ya, di apa saudara ya, dibuat supaya bagaimana? Nah supaya saudara tidak setia kepada perkara kecil. Ya, supaya fokus saudara enggak kepada kesetiaan tadi, kepada perkara kecil. Tetapi saudara tetap mau mengerjakannya. Amin. Tetap saudara mau mengerjakannya. Tetap saudara mau mengerjakannya. Nah ya, makanya itu adalah setia. Haleluya. Nah ya, jadi saudara enggak hiraukan itu. Yang penting aku percaya pada firman Tuhan. Aku mau melakukan firman Tuhan. Kalaupun itu, nah itu hal yang kecil ya. Tetapi aku percaya pada firman Tuhan. Aku mau melakukan firman Tuhan. Maka janji Tuhan akan digenapi. Amin. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus, ternyata sewaktu saudara setia kepada perkara kecil, di situ saudara ternyata sudah diperlengkapi Tuhan. Amin. Diperlengkapi Tuhan. Tuhan turut bekerja dalam hidup saudara, ya. Tuhan turut mendukungnya. Makanya nanti Tuhan akan percayakan apa?
untuk perkara yang lebih besar lagi. Haleluya. Nah, puji nama Tuhan ya. Jadi saya percaya pemuda-pemudi mengerti ya. Makanya yuk mari kerjakan saudara. Dan juga ini adalah sesuatu hal yang baik. Yang Tuhan kendaki bagi setiap umat Tuhan. Supaya dia setia kepada perkara kecil. Maka Tuhan akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar ya. Nah, kalau saudara kita tidak setia kepada perkara kecil atau saudara kita menganggap remeh, kita tidak menghargakannya, makanya saudara kita mudah gampang sekali untuk meninggalkan, untuk melupakan, untuk tidak bertanggung jawab. Ya. Nah, bagaimana Tuhan mau percayakan perkara besar kepada saudara? Yang kecil saja saudara enggak bisa. Nah, itu tidak akan bisa saudara. Ya, tidak akan bisa. Itu bukan jalannya Tuhan. Nah ya, tapi jalannya Tuhan, seseorang atau anak Tuhan itu harus setia dahulu kepada perkara besar, perkara kecil, maaf. Maka Tuhan akan berikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Oh, luar biasa. Nah, itu jalan-jalan Tuhan ya, jalan-jalan Tuhan. Makanya yuklah saudara, latih diri saudara untuk setia kepada perkara kecil. Ya, kalaupun mungkin dicemooh apa itu, atau saudara dilihat sebelah mata, ya. Nah, saudara yang kasih namanya, gak usah hiraukan. Saudara kan mau melakukan firman Tuhan, apa yang berkenan, apa yang benar. Haleluya, Tuhan yang akan menghargakannya, Tuhan akan mengangkat saudara dan mempercayakan lagi perkara yang lebih besar. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Oh, luar biasa ya, jalan-jalan Tuhan saudara, makanya ayo saudara pemuda-pemudi mengerti jalan-jalannya Tuhan. Ya, jangan saudara ikuti jalan-jalan ini ya, menurut pemikiran manusia enggak dalam Tuhan. Ya mungkin dia kasih saudara jalan solusi. Ya. Dia kasih saudara ini rumus bagaimana supaya saudara bisa langsung besar. Nah, saudara yang kasih nama Tuhan Yesus ya. Kalau saudara dalam Tuhan, nah itu rumus yang menurut manusia itu bisa tidak berhasil dalam hidupmu. Haleluya. Nah ya, jadi kita harus mengikuti rumusnya firman Tuhan. Amin. Karena itu yang sudah Tuhan tetapkan ya dalam kehidupan saudara. Jangan mau menyimpang saudara. Walaupun saudara mungkin tergiur. Dia kok bisa ya langsung besar ya. Kok bisa langsung berhasil ya. Kok bisa langsung terkenal. Saudara jangan tergiur. Ayo kalau Tuhan katakan anakku setia dulu. Setia berarti kamu kerjakan terus menerus. Terus menerus. Mungkin kau bayar harga. Mungkin ya mungkin ada kebosanan, ayo usir itu, kerjakan terus menerus. Mungkin ada kejenuhan, ayo kerjakan, tetap kerjakan terus. Mungkin gak ada yang melihat, atau ada yang melihat tapi melihat dengan sebelah mata. Nah ya berarti saudara mungkin yang melihat itu nganggap remeh, apa itu. Tapi ayo setia terus, kerjakan terus menerus. Kalaupun itu kecil menurut ukuran manusia. Tapi disitulah Tuhan sedang bekerja, sedang memperlengkapi saudara untuk perkara yang lebih besar. Amin. Haleluya. Nah ya, puji nama Tuhan ya. Jadi mari pemuda-pemudi, saudara mengerti tentang kebenaran, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau dan saudara melakukannya. Efesus 2 ayat 10. Nah, kita ini buatan Allah ya, bukan buatan manusia, tapi kita ini buatan Allah. Walaupun kita lahir saudara dari rahim ibu kita, ya orang tua kita. Tapi sesungguhnya setelah kita dalam Tuhan, kita ini adalah buatan Allah. Oleh sebab itu saudara, Tuhan akan menentukan jalan-jalannya bagi setiap kita. Efesus 2 ayat 10, kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah ya, jadi Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Kita hidup dalamnya berarti kita melakukan, bukan hanya mengetahui dan mendengar. Kalau hanya sekedar saudara mendengar kemudian mengetahui, hanya sampai di batas itu saja. Nah saudara, hanya sampai di batas itu saja. Nah itu tidak akan mengubahkan hidup saudara. Ya. Dan itu saudara berarti belum mengikuti saudara ya. Mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Karena kita ini buatan Allah. Nah ya, jadi ingat kita ini buatan Allah. Jadi kita harus bangga saudara. Ya, dengan hidup kita ini kita harus bangga karena ada Yesus dalam hidup kita. Haleluya.
Kalaupun menurut manusia kita ini siapa? Gereja kita ini apa? Tapi yuk mari kembali pada firman Tuhan. Kalau kita sendiri tidak menghargakan diri kita, bahwa kita ini berharga, bahwa Yesus ada dalam hidup kita, bagaimana orang lain menghargai kita? Kita saja saudara berkecil hati, aku ini siapalah? Aku ini bisa apa ya? Nah, kalau sudah seperti itu saudara, ya, siapa nanti yang tertekan? Siapa yang rugi? Tentu kita sendiri, ya. Jadi mari kita kembali pada firman Tuhan. Amin. Karena kita ini buatan Allah. Oh, luar biasa, ya. Kita ini buatan Allah. Coba lihat dulu kiri kanannya yang buatan Allah ini. Yuk lihat yuk, haleluya. Oh, kagumlah. Jangan, siapa ya? Masa iya buatan Allah? Loh, ini firman Tuhan loh. Haleluya. Masa iya aku buatan Allah? Loh, ini firman Tuhan. Siapa percaya pada firman Tuhan? Katakan saya. Iya, percaya pada firman Tuhan. Firman Tuhan yang berkata. Ya, firman Tuhan itu iya dan amin. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan di dalam siapa? Kristus Yesus. Untuk apa saudara? Melakukan pekerjaan baik. Yalah, makanya berusaha untuk berbuat baik. Ya, berusaha untuk berbuat baik. Ramah satu dengan yang lainnya. Ya, jangan malu-malu saudara, sesama tubuh Kristus, sesama anak Tuhan, masakan malu. Ada dalam satu keluarga, ya dalam satu keluarga misalnya, nah ada anak-anaknya saudara ya. Dulu kan banyak-banyak anaknya ya, ada 7, 8. Nah masakan sesama anak-anak daripada orang tua tersebut saudara malu satu dengan yang lainnya. Oh, tidak ada yang malu-malu. Haleluya. Nah ya, tidak yang malu-malu kan. Nah kita ini kan satu keluarga, nah Allah satu keluarga ya di dalam Tuhan, amin. Nah ya, jadi yuk saudara satu dengan lainnya harus saling mengenal, harus saling mengasihi, amin. Harus saling ramah. Nah kita ini masih sebegini, masa kan saudara tidak mengenal satu dengan yang lainnya. Coba lihat dulu kiri kanan, depan, belakang, samping, saudara kenal nggak semua? Pasti ada ini yang belum kenal kan? Hah? Sudah semua. Coba yang pemudanya lihat pemudi lihat pemudanya. Saudara sudah kenal nggak sama semua itu? Ya, pemudanya lihat dulu pemudinya. Sudah kenal nggak? Pemudinya yuk lihat kepada pemudanya. Nah, kalau ada di antara saudara belum saling kenal, nanti selesai ibadah ini harus kenalan. Ya, jangan diam-diam, jangan malu-malu. Ya, malu-malu itu saudara itu bukan daripada Tuhan itu. Ya kenapa malu saudara? Berarti nggak percaya diri dia. Ya, nggak percaya diri dia. Nah itu bukan berasal daripada Tuhan ya. Nah karakter seperti itu. Jadi karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa saudara? Melakukan pekerjaan baik. Tadi satu sudah diberitahukan. Pekerjaan baik itu apa? Setia di dalam perkara kecil. Setia di dalam perkara kecil, itu perbuatan baik yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kendaki bagi setiap anak Tuhan ya. Jadi itulah yang Tuhan mau ya, kita ini saudara buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Kenapa Tuhan melakukan itu semuanya? Supaya kita melakukan pekerjaan yang baik, amin. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi hidupin, amin. Dihidupi saudara, dikerjakan, dilakukan, tidak hanya ini ya didengar dan mengetahuinya. Oh, aku harus melakukan pekerjaan baik, tidak hanya sampai di batas itu saja, haleluya. Tapi Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya, menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Sekarang dunia ini kan dikikis saudara dari perbuatan-perbuatan baik. Dunia ini saudara, nah ya, lagi membentuk manusia untuk apa? Egois, mementingkan diri sendiri, gak peduli dengan lingkungan. Kenapa saudara? Nah karena teknologi, dengan teknologi dia bisa melihat semua. Si A, si B, si C, ya. Melalui apanya dia bisa, mungkin melalui statusnya, ya Facebook dan segala sesuatu. Dia nggak perlu misalnya ketemu atau saudara bertatap muka langsung. Ya, nah ya, jadi dunia sedang apa? Membentuk manusia itu ke dalam egois.
Ya, mementingkan diri sendiri, hidup dengan diri sendiri saudara, dengan alat teknologi tadi. Ya, padahal Tuhan tidak, saudara. Tuhan mau supaya apa? Nah, kita saling memperhatikan satu dengan lainnya. Seperti Ibrani 10 ayat 25. Apa dikatakan? Janganlah, apa saudara? Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi biarlah kita saling menasihati. Jadi saling menasihati. Aduh, jangan lupa saudara, baru kemarin kan firman Tuhannya. Aduh, haleluya, puji nama Tuhan. Ayo pemuda-pemudi kayak firman Tuhan. Jangan, nah Sabtu yang lalu terima firman Tuhan. Kemudian ya, misalnya Sabtu ini saudara terima firman Tuhan, Sabtu yang lalu dilupakan, tidak. Ya, kan ada 3 kan? 3 kan dikasih tugas kemarin. Haleluya. Salah satunya Ibrani 10 ayat 25, Yohanes 3 ayat 16, Roma 12 ayat 11. Kaya dengan firman Tuhan, simpan di hati. Sehingga kapan diperlukan saudara sudah mengeluarkan. Jangan dibiarkan di luar terus, tetap di Alkitab saudara. Pindahkan di dalam hati supaya hati saudara menyimpan firman Tuhan. Amin. Nah, jadi dikatakan apa di sana? Saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah semakin mendekat. Menasihati saudara. Berarti kan harus bersosialisasi. Harus kenal satu dengan lainnya. Makanya anak-anak Tuhan kalau dinasihati suka. Haleluya. Jangan merasa terganggu. Ya, jangan saudara, itu firman Tuhan. Nah, kalau dinasihati berarti kan saudara lagi diperhatikan ini. Siapa suka diperhatikan? Katakan saya. Ya, berarti pada tidak suka diperhatikan ya. Siapa yang tidak suka diperhatikan? Katakan saya. Loh, makanya dengar. Ya, dengar. Siapa yang tidak suka diperhatikan? Katakan saya. Ya, enggak ada lah. Siapa yang suka diperhatikan? Katakan saya. Iya. Nah saudara, kalau suka diperhatikan, kalau dinasihati saudara harus mau. Haleluya. Nah karena saudara sedang diperhatikan. Kalau diperhatikan berarti kan dikasihi. Ya. Haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan. Nah ya, jadi mari saudara ya melakukan pekerjaan baik. Karena itu yang Tuhan mau. Kemudian dikatakan 2 Timotius 3:17. 1-2 ya. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita diperlengkapi saudara untuk setiap perbuatan baik. Haleluya. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Siapa kepunyaan Allah? Katakan saya. Iya, kita kepunyaan Allah karena kita buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus ya. Nah saudara, supaya kita melakukan pekerjaan baik sama 2 Timotius 3:17 ini diingatkan lagi. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Kita ini kepunyaan Allah, ingat ya. Kalau kita kepunyaan Allah berarti saudara yang punya itu pasti berkuasa atas hidup kita. Haleluya. Jadi kalau yang punya itu berkuasa, ada maunya, kita harus turut. Amin. Kita harus patuh saudara. Ya, kita harus patuh. Haleluya. Nah ya, jadi dikatakan saudara diperlengkapi untuk apa? Setiap perbuatan baik. Berarti Tuhan juga memperlengkapi kita supaya kita melakukan perbuatan yang baik. Makanya anak-anak Tuhan bisa semuanya untuk melakukan perbuatan baik. Haleluya. Tuhan tidak memperlengkapi anak-anak Tuhan untuk berbuat jahat. Nah itu dari si jahat, namanya saja sudah perbuatan jahat. Berarti berasal dari si jahat. Ya, tapi Tuhan memperlengkapi kita dengan perbuatan-perbuatan baik. Haleluya. Makanya kita diberi budi pengerti, saudara. Nah ya, supaya kita mengerti tentang perbuatan baik dan kita mau mengerjakannya. Ya, kalaupun dunia lagi mengikis, ya,
lagi mengikis saudara dari setiap orang untuk perbuatan baik. Tetapi saudara, firman Tuhan harus kita tetap hidupin. Amin. Kita harus tetap kerjakan. Oh, luar biasa ya. Jadi Tuhan sangat mendukung loh setiap anak-anak Tuhan, pemuda-pemudi untuk berbuat baik. Amin. Nah ya, jadi suka ya perbuatan baik ya. Suka saudara. Nah ya, jangan merasa terganggu. Nah ya, untuk saudara melakukan perbuatan baik, jangan malu untuk berbuat baik. Ya, kalaupun misalnya saudara di depan umum, nah saudara ya mungkin melihat seseorang, ada seorang yang perlu pertolongan, ya. Nah kalau memang saat itu saudara bisa tolong aja, jangan malu. Haleluya. Nah karena itu adalah perbuatan baik. Nah yang jadi setiap anak-anak Tuhan diperlengkapi Tuhan untuk melakukan perbuatan baik. Yuk mari kita kerjakan ya. Kita kerjakan saudara ya, jangan sungkan, jangan malu untuk berbuat baik ya. Manusia sekarang ini kan saudara tidak malu saudara untuk berbuat jahat. Ya, tidak malu di depan umum maupun di mana saudara. Ya. Nah, apalagi kalau saudara diekspos ya, wah sudah tidak malu lagi. Jadi saudara mari anak-anak Tuhan, nah supaya suka untuk melakukan perbuatan baik. Amin. Ya, oke, puji nama Tuhan ya. Yuk Titus 1:16. Kita lihat apa dikatakan ini saudara. 1-2 ya. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Nah jadi sudah bertolak belakang. Dikatakan dia mengenal Allah. Ya, dikatakan dia anak Tuhan. Tetapi apa saudara? Ya, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Jadi bukan lagi dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Ya, sudah menyangkal Dia, sudah menyangkal Tuhan. Tidak percaya kepada Tuhan. Kalaupun dia berkata, oh aku mengenal Allah. Oh aku sudah lama, sejak lahir aku itu sudah mengenal Allah. Nah gak cukup saudara. Tapi harus disertai dengan apa? Perbuatan. Amin. Jadi gak cukup hanya kata-kata saja. Kalaupun itu perlu. Tetapi saudara gak sampai di situ saja. Haleluya. Gak bisa titik. Ya harus diteruskan. Yaitu dengan apa? Perbuatan dikerjakan. Amin. Makanya firman Tuhan ini dituliskan. Mereka mengaku mengenal Allah. Tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Dengan perbuatannya saudara. Ya makanya dikatakan pohon itu dilihat dari mana? Dari buahnya. Kan tahu kita kan? Haleluya. Nah kita tahu ini pohon apa ya? Pohon Natal, ya kan? Haleluya, karena banyak hiasannya. Nanti saudara misalnya keluar, oh saudara tahu, oh karena lihat buahnya. Mungkin selama ini saudara nggak tahu pohonnya bagaimana, tapi tahu buahnya. Ada seperti itu kan? Tahu buahnya tapi pohonnya nggak tahu. Mungkin saudara jalan-jalan, ya muncullah saudara misalnya buah ya dari pohon tersebut mangga. Oh ini toh pohon mangga. Jadi kita mengenal pohonnya dari buahnya. Oh ini toh pohon rambutan. Karena memang saudara lagi berbuah rambutan. Selama ini mungkin saudara makan saja. Ya kan? Makan mangga, makan rambutan, makan pepaya, makan durian. Tapi saudara gak pernah tahu pohonnya. Nah dari mana saudara tahu pohonnya? Dari buahnya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Ya. Jadi nah kita harus berbuah di dalam Tuhan. Yaitu berbuah dengan perbuatan baik. Amin. Haleluya, supaya orang mengenal bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Tapi saudara kalau kita tidak berbuah, ya, tidak berbuah, tidak melakukan perbuatan baik, kalau sama saja dengan orang yang di luar Tuhan, loh dari mana nanti mereka mengenal? Apa bedanya nanti? Harus ada bedanya. Padi dan ilalang ada bedanya enggak? Ada saudara, sangat berbeda. Kalaupun tumbuh bersama-sama tapi beda. Ya, padi dengan ilalang itu beda. Yang akan dituai nanti apa saudara? Padinya. Ilalangnya itu dicabut untuk dibakar. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi dikatakan di sini ya.
Mereka itu keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Nah gak bisa, kalau anak Tuhan dia sanggup berbuat baik. Haleluya. Karena Tuhan juga saudara memperlengkapi anak-anak Tuhan itu untuk berbuat baik. Jadi Tuhan dukung. Jadi benar firman Tuhan ini ya. Tuhan sangat suka anak-anak Tuhan berbuat baik. Ya, ini adalah salah satu karakter Tuhan. Kita tahu kan waktu Yesus di bumi, perbuatannya kan perbuatan baik. Iya kan? Haleluya. Berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa. Lapar dikasih makan, sakit saudara disembuhkan, mati dibangkitkan. Nah, jadi segala sesuatu perbuatannya perbuatan baik. Haleluya. Kehabisan anggur saudara diadakan mujizat air menjadi anggur. Nah, jadi dari buahnya. Oh betul, oh benar dia anak Tuhan, oh benar dia pelayan Tuhan, oh benar dia pemudanya Tuhan, oh benar dia pemudinya Tuhan. Kenapa saudara? Melalui perbuatannya. Haleluya. Jadi saudara yang kasih nama Yesus, nah ya gak cukup saudara kita hanya berkata-kata saja ya, tapi harus ada perbuatannya. Amin. Kalau kita tidak menyertai perbuatan, ya kalau kepercayaan kita, ya pengenalan kita akan Tuhan tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan baik, berarti kita menyangkal Dia. Ya, menyangkal Dia berarti kita menyangkal Yesus itu Tuhan. Kita menyangkal saudara bahwa kita ini anak Tuhan. Kalau kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah ya, jadi harus disertai dengan perbuatan-perbuatan. Makanya dikatakan firman Tuhan saudara kitab Yakobus supaya kita itu tidak hanya menjadi pendengar, tapi kita berusaha untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Oke, puji nama Tuhan ya. Jadi ini yang Tuhan mau daripada kehidupan anak-anak Tuhan, yaitu perbuatan baik. Tuhan sangat suka. Untuk itu pemuda-pemudi ada kesempatan untuk berbuat baik, ayo mari kerjakan. Apalagi saudara sudah diingati, sudah dinasihatin ya, berusaha saudara untuk melakukannya. Tapi dengan sukacita ya, bukan dengan terpaksa saudara, tidak. Tapi dengan sukacita, memang dari hati saudara yang paling dalam. Saudara mau hidup berkenan kepada Tuhan, mau melakukan firman Tuhan. Amin. Oh puji nama Tuhan ya. Oke, saya bacakan kembali Mika 6 ayat 8 tadi supaya kita semakin mengerti. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Nah itulah tadi apa yang baik itu sebagian ya. Belum lagi saudara. Nah ini ya, kita ambil dari semua. Nah ini kitab saudara ya, ini masih sebagian. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Ya jadi Tuhan suka hal yang baik. Amin. Dan apakah yang dituntut daripadamu? Oh luar biasa. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan mau supaya kita melakukan hal yang baik karena Tuhan sudah memberitahukan kepada kita hal-hal yang baik. Haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Nah dikatakan, nah di sini ya. Nah 2 minggu yang lalu kita sudah belajar itu mencintai kesetiaan ya. Ini yang Tuhan tuntut daripada kita. Nah sebelumnya saudara dikatakan selain berlaku adil. Jadi yang Tuhan tuntut itu saudara ada 3 ya di Mika 6 ayat 8. Yaitu satu berlaku adil. Kemudian kedua mencintai kesetiaan. Dan yang ketiga hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Tuhan tuntut loh. Ya jadi gak Tuhan minta. Kalau diminta saudara mungkin kita bisa beri atau tidak. Ya tapi ini tuntut berarti harus karusan. Saudara tapi ini bukan paksaan ya, tapi inilah isi hati Tuhan. Jadi Tuhan sudah membocorkan, ya, membukakan rahasia hatinya. Nah kepada kita melalui kitab Mika ini, inilah isi hati Tuhan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus makanya sampai dikatakan dituntut, ya, sampai dikatakan dituntut. Bukan berarti saudara supaya kita terpaksa loh ya melakukannya, mengerjakannya, enggak. Karena Tuhan itu sangat mengasihi kita ya. Makanya Tuhan mau menjaga kehidupan kita. Makanya diberitahukan rahasia atau isi hatinya. Haleluya. Makanya sampai dikatakan inilah yang aku tuntut daripadamu. 1, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Yuk,
Ya, jadi berlaku adil saudara ya. Jadi enggak membeda-bedakan. Ya, satu dengan yang lainnya. Ya, tidak berat sebelah saudara. Tidak maksudnya memihak ya. Wah, aku lebih memihak si A. Nah, si B itu aku enggak suka. Memang dia seperti itu. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, nah setiap kita punya mungkin kelemahan yang masih diproses. Ya, yang masih diproses. Mungkin nah kelebihan saudara sudah ada. Nah ya, tapi masih ada kelemahannya, tapi ini lagi proses. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, nah disinilah kita untuk bisa apa? Saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Makanya kita harus apa? Berlaku adil, ya. Tidak bisa, oh aku suka si A, si B aku nggak suka. Karena kalau si A ini, kalau nah misalnya dia dimintai tolong pasti cepat dia bergerak. Tapi kalau si B ini banyak kali alasannya. Nah kalaupun begitu keadaannya, tapi kita menjaga hati kita, haleluya, supaya kita tetap bersikap adil. Nah ya, tidak apa saudara, tidak membenci dia, berusaha tidak membenci dia, berusaha saudara tidak ini ya, apa ya, menjaga hati kita supaya tidak tetap suka, bukan menjadi tidak suka ya, atau menjauhi dia. Kita harus tetap jaga hati kita. Haleluya. Karena Tuhan minta kepada kita apa? Berlaku adil. Amin. Nah ya, jadi enggak berat sebelah, enggak beda-bedakan saudara ya. Tidak memandang muka, wah aku suka sini karena uangnya banyak. Ya, aku enggak suka si B karena wah enggak ada uangnya, enggak bisa diharapkan. Nah aku suka si A karena dia pintar. Kalau aku minta tolong misalnya PR, oh pasti dia bisa mengerjakan. Aku nggak suka si B karena dia nggak pintar. Nah ya, aku menjauhi si B karena dia nggak pintar. Apa yang diharapkan dari dia? Tapi kalau si A ini pintar, punya banyak uang, wah aku suka kepada dia. Misalnya seperti bukan seperti itu. Berarti kita tidak berlaku adil. Haleluya, yang Tuhan minta saudara supaya kita apa? Berlaku adil, tidak membeda-bedakan. Ya makanya satu dengan lainnya. Nah ya, setiap saudara itu harus saling mengenal saudara ya. Untuk supaya bisa berlaku adil, tidak membeda-bedakan. Haleluya. Nah, tidak memandang muka ya, tidak berat sebelah. Nah, jadi bukan ada motivasi-motivasi yang salah. Ya, jadi kita harus jaga hati kita bahwa hati kita ini benar-benar murni dan tulus. Untuk mengenal si A, mengenal si B, mengenal si J. Haleluya. Untuk menolong si A, menolong si B, untuk menolong si C. Atau untuk menasihatin si A, si B, si C. Ya, apa saudara, itu dilakukan karena tulus dan murni. Haleluya. Bukan karena ada kepentingan-kepentingan. Nah pribadi karena ada saudara, misalnya keperluan-keperluan lah ya. Makanya misalnya didekati, didatangi, atau dinasihati, diingatkan. Saudara, bukan seperti itu. Kalau itu yang kita lakukan berarti kita tidak berlaku adil. Ya. Padahal Tuhan minta kita supaya, Tuhan tuntut dari kita supaya berlaku adil. Oke, puji nama Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata Yakobus 3 ayat 17. Yuk, kita diajari saudara bagaimana sesungguhnya hikmat yang daripada Tuhan. Ya kita suka hikmat saudara, karena dengan hikmat kita bisa berkemenangan. Ya dengan hikmat saudara, kita bisa berhasil. Nah ya, dengan hikmat saudara, hidup kita bisa berubah. Yakobus 3 ayat 17. 1, 2 ya. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama apa? Murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Ya, jadi dia adil. Tidak memihak saudara. Tidak memihak dan tidak munafik. Ya, tidak berpura-pura. Ya, jadi inilah hikmat yang daripada Tuhan. Nah, kalau dia berkata aku punya hikmat saudara, harus disertai dengan ini. Ya, ini saudara yaitu murni. Memang murni, memang tulus, bukan karena ada udang di balik batu. Kalau udang di balik bakwan enak ya. Nah bisa kita makan bersama-sama. Nah saudara ya, bukan karena ada hal-hal yang lain ya. Jadi dia benar-benar murni, tulus saudara. Haleluya. Kemudian apa dikatakan? Pendamai. Ya, bukan membuat keributan, buat kekacauan, pertengkaran, perpecahan. Wow, itu bukan nikmat daripada Tuhan, menyelesaikan masalah. Tapi jadi membuat jadi orang itu bertengkar, membuat jadi perpecahan. Nah tidak saudara ya, itu bukan nikmat daripada Tuhan. Kemudian apa? Peramah.
Haleluya. Nah ya, ada orang dari sononya itu yang dia sudah ramah. Tapi ada saudara, nah ya dia harus belajar, diproses untuk ini. Ya, jadi saudara harus mau. Kalau selama ini saudara pendiam, misalnya yang enggak ramah. Nah ya berusaha yuk saudara mau ya. Mau saudara berubah untuk menjadi peramah. Haleluya. Tapi bukan dibuat-buat ya. Supaya dilihat orang. Ya dikatakan dia itu ramah, dia baik. Bukan. Tapi harus dari hati. Yang paling dalam. Amin. Ini tadi harus murni. Kemudian apa saudara? Penurut, patuh. Ya. Harus penurut, harus patuh. Apalagi patuh pada firman Tuhan. Berarti menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Kemudian dikatakan penuh belas kasihan. Penuh belas kasihan saudara. Ya, berarti kalau ini ya dikatakan belas kasihan ini biasanya ini kepada siapa? Kepada manusia. Mungkin kepada peliharaan. Nah ya, jadi ada menaruh hati belas kasihan. Jadi kita juga harus menaruh belas kasihan kepada jiwa-jiwa di luar sana. Kepada teman saudara. Saudara punya teman kan? Haleluya. Iyalah punya teman. Saudara kan lagi sekolah, lagi kuliah. Nah ya, atau bekerja. Nah saudara kan punya teman. Harus punya belas kasihan. Kalau dia belum selamat jangan saudara biarkan. Apalagi saudara sudah digerakkan Roh Kudus. Ya, untuk melayani dia, ayo kerjakan, bawakan dalam doa. Haleluya. Jangan saudara biarkan dia terus hidup di dalam dosa padahal saudara sudah selamat. Berarti kan egois itu, mentingkan diri sendiri. Nah ya, itu bukan buah Roh Kudus. Ya, jadi memiliki apa saudara? Penuh belas kasihan. Yuk saudara ya. Dan buah-buah yang baik. Nah lagi-lagi Tuhan berbicara tentang apa? Buah yang baik. Jadi Tuhan suka saudara kepada perbuatan baiknya. Kemudian tidak memihak. Jadi berlaku adil. Haleluya, berlaku apa saudara? Adil. Amin. Dan tidak apa? Munafik. Ya, tidak berpura-pura. Tidak bertopeng saudara. Ya. Tapi saudara benar-benar ya dikerjakan. Benar-benar dihidupi. Jadi tidak munafik, tidak berpura-pura. Nah, inilah saudara hikmat yang dari atas. Ya. Jadi kalau kita mau saudara memiliki hikmat yang daripada Tuhan, yuk kita harus selidiki hati kita, apakah kita sudah benar-benar murni, sudah memang saudara mau mengerjakannya. Ya selanjutnya pendamai, kemudian peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Nah seperti itu ya. Nah jadi kalau ini saudara yang menjadi dasar kita, berarti kita sudah memiliki hikmat yang daripada Tuhan ya. Hikmat yang dari atas. Kalau tidak saudara, nah itu masih hikmat manusia. Berarti masih ada apanya ininya ya, apanya saudara, niat-niat yang lain ya, tidak murni dia. Oke, puji nama Tuhan. Makanya firman Tuhan mengajari kita untuk apa saudara? Tidak memihak ya, berarti kita berlaku adil. Puji nama Tuhan. Yuk sedikit lagi, Galatia 2:6. Lihatlah Tuhan sendiri tidak memandang muka. 1, 2 ya. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu itu tidak penting bagiku. Sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Yuk kita lanjutkan saja saudara. 1 Petrus 1 ayat 17. 1 Petrus 1 ayat 17, 1, 2 ya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi Tuhan tidak memandang muka, Tuhan berlaku adil. Haleluya. Nah ya, Tuhan berlaku adil saudara. Ya, kalau perbuatannya baik itu nanti akan menyertai saat dia kembali ke rumah Bapa. Kalau perbuatannya enggak baik tentu tidak akan menyertai. Jadi Tuhan enggak pandang muka. Wah aku suka sama si A ini. Kalaupun dia enggak berbuat baik, enggak apa-apa. Dia tetap ke sorga, enggak ada. Tidak ada seperti itu. Haleluya. Karena Tuhan itu berlaku adil, tidak memandang muka. Ya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya.
Jadi nanti kita dihakimi menurut perbuatan kita, saudara ya. Bagaimana nanti upah kita, tempat kita di sorga. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Maksudnya apa saudara? Nah ya, tetap menjaga hidup saudara untuk benar dalam Tuhan. Menghargakan kasih anugerah Tuhan, tidak mempermainkannya. Haleluya. Nah ya, selama kamu menumpang di dunia ini, yuklah takutlah, hormatlah akan Tuhan. Berarti kita menjauhi dosa, menjauhi kejahatan. Tidak melakukannya sembunyi-sembunyi. Enggak ada yang tahu, enggak ada yang lihat. Ya, nah kita berbuat jahat. Nah bukan seperti itu saudara. Haleluya. Nah ya, jadi biarlah kita hidup takut akan Tuhan. Hormat akan Tuhan. Ya, menjauhi kejahatan. Haleluya, menjauhi dosa. Ya, tapi kita mau melakukan firman Tuhan. Amin. Nah puji nama Tuhan, jadi mari nah pemuda-pemudi yuklah mari kerjakan ini ya. Inilah yang Tuhan tuntut daripada kita. Sabtu depan kita sambung saudara, bagaimana supaya kita hidup rendah hati di hadapan Allah ya. Karena ini Tuhan yang minta daripada kita, ada 3, yaitu apa saudara, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Jadi hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Nanti Sabtu depan saudara kita lanjutkan. Mari pemuda-pemudi ya yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan berusahalah untuk mengerjakannya saudara dalam hidup saudara ya. Karena Tuhan mau, nah tidak hanya mendengarkannya, tapi Tuhan mau supaya saudara melakukannya dengan bersegera, dengan tidak menunda-nunda. Tuhan nah memberikan kekuatan, kesanggupan bagi saudara untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri, tapi sebelumnya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan menyembah Dia. Mari pemuda-pemudi. Semua bangkit berdiri. Kau sungguh indah tiada taranya Tuhan, sungguh menakjubkan. Kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan, selagi Engkau berikan kesempatan waktu bagi kami Tuhan untuk hidup dalam Engkau. Biar kami menghormati Engkau. Kami kagum akan Engkau Tuhan, oleh sebab itu kami mau hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami menjauhi dosa dan kejahatan. Mari pemuda-pemudi, bukakan hatimu dan angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Nyatakan segenap hatimu bahwa Tuhan itu sungguh indah tiada taranya. Mari kagum akan Dia, hormat akan Dia. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kita nyatakan bersama-sama. Tiada taranya.
dan hormat akan Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami hidup dalam Engkau, kami mengenal Engkau Tuhan Yesus yang baik. Kami mau berjalan dalam kebenaran-Mu apa yang sudah kami terima pada hari ini Tuhan Yesus. Biar kami mengerjakannya, kami melakukannya Tuhan, sebab Engkau sudah memberitahukan kepada kami perbuatan-perbuatan baik. Dan Engkau suka Tuhan setiap anak-anak-Mu untuk berbuat baik. Terlebih lagi pada akhir zaman ini Tuhan Yesus, biarlah setiap umat mengerjakan, melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan tidak menunda-nunda di dalam nama Yesus. Dan mereka Tuhan Yesus mau berlaku adil dan terus mencintai kesetiaan. Mereka suka kepada kesetiaan Tuhan. Mereka tidak biasa-biasa, tetapi mereka menaruh suka kepada kesetiaan itu. Sehingga Tuhan mereka mengerjakannya terus menerus Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap halangan Tuhan Yesus yang membuat mereka untuk tidak melakukan setia, mereka akan mengatasi. Mereka tidak menyerah Tuhan dalam nama Yesus. Mereka tidak menganggap remeh dalam nama Yesus. Mereka mau setia kepada perkara-perkara kecil. Apa yang sudah dipercayakan, mereka kerjakan dengan setia. Berarti mereka kerjakan terus menerus Tuhan. Sehingga Tuhan akan percayakan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Terima kasih Bapa yang baik. Syukur bagimu, terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Dan dalam nama Yesus kami usirkan segala setan kegelapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus menghalangi setiap umat Tuhan untuk melakukan, mengerjakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan mengeraskan hati. Kami usirkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa yang di sorga. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersama-sama kita berkata amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Kita akan lanjutkan acara kita akan dengarkan pengumuman. Mari pemuda-pemudi terus setia mengikut Tuhan ya. Haleluya. Mari memiliki hati yang belas kasihan kepada jiwa-jiwa ya teman-teman, supaya saudara bisa mengerjakan dan bisa saudara bawa untuk Sabtu depan. Saya percaya setiap saudara punya teman, punya sahabat ya. Lebih lagi saudara dia belum lahir baru, belum anak Tuhan. Nah tentu saudara menaruh hati berbelas kasihan kepada mereka dan saudara akan mengerjakan. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau mendengarkan pengumuman kita pada hari ini. Besok hari Minggu, haleluya. Ada 2 kali ibadah di tempat ini. Ibadah minggu pagi kita masuk jam 8 pagi dan ibadah minggu sore masuk jam 5 sore. Mari semuanya pemuda-pemudi remaja datanglah beribadah kepada Tuhan pada besok hari. Hari Sabtu depan ibadah pemuda-pemudi remaja kembali di tempat ini masuk jam 6 sore. Marilah setia terus untuk mengikut Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Hari Sabtu depan datanglah kembali di tempat ini dan bawa juga teman-teman kita yang belum hadir pada hari ini. Dan ibadah KKR Natal kita pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 di tempat ini jam 6 sore. Haleluya. Jadi masih ada waktu 2 minggu lagi. Haleluya. Mari kita persiapkan yang terbaik, kita persiapkan jiwa-jiwa untuk kita bisa bawa mereka datang kepada Tuhan pada tanggal 7 Desember KKR Pemuda-Pemudi KKR Natal di tempat ini. Puji nama Tuhan. Haleluya. Setelah ibadah ini kita masuk dalam kelompok wilayah untuk kita bisa membicarakan memastikan untuk setiap jiwa-jiwa yang akan kita bawa di dalam ibadah KKR Natal Pemuda-Pemudi Remaja tanggal 7 Desember. Haleluya, puji nama Tuhan. Demikian pengumuman kita pada hari ini. Kita memberikan persembahan. Mari pelayan persembahan untuk bisa maju ke depan. Haleluya, sebelum kita memberikan persembahan kita satu hati, kita berdoa. Haleluya Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian syukur Tuhan kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapa, ibadah pemuda-pemudi remajamu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang kami terima pada hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap pemuda-pemudi remajamu Bapa semakin mencintai kesetiaan Tuhan. Benar-benar hidup dalam Engkau Tuhan, benar-benar melakukan Tuhan apa yang menjadi perintah-Mu, apa yang menjadi firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus dan dalam nama Tuhan Yesus, semua pemuda-pemudi remajamu Tuhan, baik
ikut ambil bagian Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka semua berbuah Tuhan, dalam sesuai dengan pertobatan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, saatnya Tuhan kami memberikan persembahan kami. Kau memberkati Tuhan setiap pemuda-pemudi ini Bapa, dalam nama Yesus Engkau memberkati Tuhan setiap studi kami, pekerjaan kami, perkuliahan kami, Engkau yang memberkatinya Bapa. Terlebih lagi Tuhan yang menjadi saluran berkat kami, kedua orang tua kami Tuhan, keluarga kami Engkau juga yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Bapa, kami hidup dalam kelimpahan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus Tuhan, kami siap Tuhan memberikan Tuhan persembahan kami yang terbaik karena kami mengasihi Engkau Bapa. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati menghancurkan segala kuasa kegelapan dalam sungguh-sungguh menggerutu kebimbangan, keraguan, ketakutan, kekhawatiran, tidak ada bagian atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi Tuhan persembahan kami dengan ucapan syukur dan sukacita. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sebab tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. kasih setiamu sampai ke ujung-ujung bumi, bahkan sampai ke awan permai. Kami bersyukur Bapak yang di sorga buat penyertaan Tuhan atas ibadah pemuda-pemudi remaja dari awal pertengahan pada saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih pujian penyanyian musik celebration sudah kami bawakan kepadamu Tuhan, biar menjadi persembahan yang harum berkenan kepadamu Bapa yang baik dan menyenangkan Engkau, dan Tuhan memulihkan kami terus Tuhan Yesus supaya kami lebih lagi memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah diterima bagi setiap umat Tuhan. Dalam nama Yesus firman Tuhan itu menjadi milik mereka dan mereka mengerjakannya dengan kekuatan kesanggupan daripada Tuhan mengalir atas hidup mereka di dalam nama Yesus. Dengan tidak menunda-nunda mereka mengerjakannya dengan bersegera dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang di sorga, kami juga bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian. Tentulah apa yang mereka kerjakan lakukan tidak ada sia-sia semuanya Tuhan, perhitungan kembalikan berlipat kali ganda. Terpujilah nama Tuhan, dan Tuhan Yesus kami sangat percaya tentulah Sabtu depan semakin luar biasa. Amen. Ibadah pemuda-pemudi remaja ini dalam nama Tuhan Yesus, karena semuanya memiliki hati yang terbeban Tuhan Yesus untuk mengerjakan apa yang menjadi bagiannya di dalam nama Yesus. Dan besok hari kami akan datang ibadah lagi Tuhan dengan penuh kerinduan, baik ibadah Minggu Raya pagi
pagi atau ibadah minggu raya sore, tidak ada satu pun di antara umat Tuhan yang meninggalkan pertemuan ibadah, tapi semuanya saling menasihat dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah semakin mendekat di dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Dan selesai ibadah ini akan masuk dalam kelompok wilayah untuk mempersiapkan KKR Natal khusus pemuda dan remaja Sabtu 7 Desember ini. Semuanya aktif, semua ambil bagian, semua terbeban dengan penuh sukacita dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa yang di sorga, syukur bagimu. Nanti kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai, perlindungan daripada Tuhan menjadi milik kami. Kami tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus kami mengusirkan segala bisikan setan, kegelapan, mau celaka, pengganggu, pengacau, pencuri, perampok, yang jangan masuk pelanggaran, penyakit, kelemahan. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, kami usirkan demi nama Yesus. Terima kasih Bapa yang di sorga. Dan kami terima berkat yang daripadamu Tuhan. Kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji syukur. Segala puji Mari kita masuk ke kelompok fellowship kita di wilayah kita masing-masing.